Wong kudanen ki ya sosok seger kok. Apa kabar? Baik ya. Ayo bro ya. Habis ke Dari Kota Waringin Timur. Kota Waringin Timur. 5 kilo sih. Ini promo untuk buru-buru maraton. Boleh. Emang dijual? Kok pinjam pistol? Oh, ada lapisannya. Pak. Ya. Keren nih. Pak. Beli apa ini? Jaket anti peluru. Dalam Bapak. Wah, ini buatan mana? Dari Bandung, Bapak. Pabrik di Bandung, Pak. Oh, Bandung. Iya. Dananya ini Pak pakai ulang Pak. Ini, Pak. Udah Ini pakai. setengah tinggi. Iya. Ya, kita ada sepatu PDL, sepatu Intel. biasa aja kan? Iya. Tapi lebih nyaman mereka mintanya. Ya, karena sudah harus Pak, ya kan? Viral soal ini ya. Ayo. Foto dulu, Foto aja. 1, 2, 3 siapa yang foto? Ya. Iya. Bandung juga? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Ini enggak ada mereknya. Ya. Potsolnya yang masih banyak. Mbak Wen. Iya, boleh. Produksi ini juga? Iya. Tapi tuh pengen beli pangkatnya boleh nggak ya? Boleh. Ini presiden apa? Beli pangkatnya itu. Siapa? Oh, ini yang tadi karton sih ya? Saham. Jadi 45 ya? Sama sapu tadi loh mas. Nah, ikan pinggang itu, ini keren. Tumbler. Itu salah satu kendala dari tim Warnanya oh, ada ininya ya. Bagaimana Wah, keren itu. Ini udah. Oh, ini kayak buat ini golf. Tumi. Izin ya produk Indonesia. Tumi KB ini ya. Produk dalam negeri, Bro. Iya. Enggak, aku setuju ini Pak. Dari luar pun bikin kita juga bisa. Iya. Kita juga bisa bikin. Ini tas jadi bukanya mudah sekali dari bawahnya. Terus saya itu pakai sabunnya nih enggak kena metal detektor. Iya, supaya Ini harganya berapa? 25 Pak. 25.000. Iya. Ini pabriknya di mana ini? Di Bandung. Oh, di Bandung. Ya. Bagus. Ada di Tokopedia nggak? Bermain. Ada di Tokopedia nggak? Ini jamnya jam apa? Iya, kita ada sendiri. Oh, ada di Karton taktikal ada sendiri. Oh, bisa online ya? Iya. Bisa online berarti ya? Bisa online-nya ada, store-nya ada. Kita buat kebanyakan buat sport. Jadi buat detak jantung. Ada semua ya? Ada semua. Iya, baik. Kita siapkan. Oh, ini bagus ini. Tolong disiapin. Duplikasinya. Iya, siap. Dilihat berapa ini? Dilihat aja langsung. Oh enggak, tapi langsung siapkan. Nanti siapkan dulu. Ini bawa. Ya. Oke. Lihat ya. Ya. Mana berubah balik ya Pak? Oke. Ya Bu ya. Dari BKN. 1, 2, 3, sip. 1, 2, 3. Makasih Pak Gum. Makasih banyak. Oh iya. Oke. Yes. Terima kasih Bapak. Dari Kaltara Pak. Ya, Kaltara. Kalimantan Utara Pak. Provinsi. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini biar Pak Uban gitu, Pak Uban nih. Saya akan aja ya. Kasih ya. Terus gimana tangannya? Ya, oke. Sukses ya. Ikuti sesi talk show
yang akan membahas mengenai percepatan realisasi belanja produk dalam negeri tahun anggaran 2022 dan strategi persiapan belanja PDN tahun anggaran 2023. Oke, jadi tak jelasin dari awal dikit ya, sekaligus dongeng boleh kan? Jadi kalau kita melihat potensi sebenarnya yang ada di Jawa Tengah, ini ada potensi belanja dari APBN sama APBD. Kalau kita melihat dari potensi APBD kita, di tahun 2002 itu belanja dan barang dan jasa itu 340,8 T APBD ini. Totalnya segitu, jadi gede banget sebenarnya. Itu kira-kira 27,9%. Nah, yang belanja modalnya ada 191,7 T, ini kira-kira 15,7. Ini dari APBD keseluruhan. Maka sebenarnya kalau hari ini kita melaksanakan perintah Pak Presiden untuk membeli produk dalam negeri, sebenarnya ini peluang untuk yang ada di wilayah kita masing-masing terserap lebih cepat. Dan ini juga kita dorong dengan berbagai regulasi. Saya sudah coba keluarkan beberapa instruksi gubernur mulai tahun 2021 lalu, ada e-katalog ya, yang tadi diminta produk lokalnya mesti masuk e-katalog. Ada juga surat edaran dari Sekda, kita sebut sebagai Blangkon, ini untuk pengadaan toko online. Sehingga UKM-UKM kita, harapan kita bisa masuk ke sana. Kadang-kadang problemnya kita ingin beli tapi kita nggak tahu punyamu ada di mana, kualitasnya seperti apa. Kita harus membeli produk dalam negeri, tapi kan nggak boleh asal-asalan juga kan. Sehingga nanti pertanggungjawaban kita menjadi kurang bagus. Ini beberapa yang kita bikin. Lalu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, ini surat edaran Sekda langsung kita sebar, dan ada keputusan gubernur tentang tim P3DN untuk bisa memantau. Dari tim P3DN ini sebenarnya kita udah nyiapin beberapa tim untuk pokja pemantauan, pokja sosialisasi, dan pokja TKDN. Lalu ada tim pengarah, tim monet, sampai fasilitasi. Jadi kalau kita sudah lakukan itu, maka sebenarnya ini yang bisa kita lakukan percepatan. Jadi komitmen untuk produk dalam negeri dan UMKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dari data rencana umum pengadaan atau penyedia, ini kurang lebih 3,8 triliun. Terus kemudian data rencana umum pengadaan komitmen produk dalam negeri, itu 3,5 triliun. Dan data rencana umum pengadaan non-produk dalam negeri atau yang impor itu cuma 302 miliar. Jadi kalau kita lihat komitmennya 92,12% yang menjadi komitmen kita per 30 September 2022. Ini sebenarnya tadi yang mau kita sampaikan kepada publik. Lalu realisasi belanja paket RUP dengan komitmen tagging PDN ini untuk pemerintah provinsi sampai dengan 23 September 2022 53,17%. Ini totalnya sudah segitu ya, lumayan lah begitu ya, untuk bisa kita sampaikan kepada publik. Transaksi toko daring, kita punya toko daring yang kita sebut sebagai Blangkon itu sampai dengan 30 September dulu persentase realisasi belanjanya kurang lebih 12,17%, tapi persentase realisasi belanja dari target Stranas ya itu 121,65%. Jadi relatif ya lumayan berjalan sambil terus kita lakukan. Ya, yang pertama kalau UMKM yang ada mesti kita kurasi, mesti kita dampingi untuk menjamin kualitasnya, termasuk kontinuitasnya. Setelah itu sedikit mereka kita dampingi, bahkan beberapa kali kita paksa. Pemaksaannya apa? Pemaksaannya kamu harus masuk e-katalog, kamu harus masuk Blangkon aplikasi kita. Sehingga saya akan bisa beli barangmu dengan cara yang gampang. Ini cara kita mendampingi mereka. Ini tidak mudah loh. Bahkan saya sampaikan kepada mereka, Anda itu mau dibeli, tapi kalau tidak mau menyiapkan administrasinya, ya nggak akan terbeli. Ya ini yang kemudian kita coba komunikasi dengan kawan-kawan kabupaten kota, list dari pengusahanya, produknya, terus kemudian kita masukkan, mereka on board dalam sistem kita, baru kemudian kita belanja. Nah, pada saat kita belanja ke mereka, baru mereka sadar, Pak, senang juga ternyata. Kami hanya boarding saja, standby, diteleponin, kemudian kita mengirim barang secepat itu. Jadi apa yang diperintahkan Pak Presiden sebenarnya betul-betul bisa mengungkit
produk dalam negeri, termasuk dari UMKM kita. Tapi sekali lagi tugas pemerintah adalah mendampingi agar kualitasnya terjaga.